Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini merupakan materi ke-7 untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita menggunakan kitab Ushul fi Tafsir karya Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Juga tasyirat kitab Ushul fi Tafsir. Nah, pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang fawaid ma'rifah al-Makki wal Madani, ya. Faedah-faedah mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di kitab halaman 16. Nah, sekarang kita lanjutkan sebab berikutnya, yaitu al-hikmatu min nuzulil Quran mufarraqan. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqan. Hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, ini tidak kita baca semua, ya. Jadi dari pembagian Al-Quran kepada Makkiyah dan Madaniyah, jelaslah bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, ya, tidak sekaligus satu kitab. Nah, dan di balik ini ada banyak hikmah, ya. Nah, ini sudah kita ringkas di tabel halaman 4, ya. Nah, silahkan dibuka. Ini ada 4 hikmah. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meneguhkan atau memperkuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya di kitab Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Ya. Kadzalika, kata Allah Ta'ala, demikianlah, yakni kadzalika nazzalnahu mufarraqan, kata Syekh rahimahullah. Maksudnya demikianlah kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, linutsabbita bihi fuadak, agar kami teguhkan hatimu dengannya. Kata Allah Ta'ala. Hatimu di sini, fuadaka maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila, dan agar kami membacakannya kepadamu dengan tartil. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangimu atau membawa sebuah perumpamaan, ya, kepadamu, ya, untuk apa? Memojokkanmu atau yang mendebatmu, illa ji'naka bil haqq, kecuali kami datangkan kepadamu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan tafsir yang paling bagus, ya. Nah, jadi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat ejekan, ya, atau cacian dari orang-orang kafir,
Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat untuk menghibur beliau yang meneguhkan hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua sama ini ya, dengan yang di tabel. Kita baca yang di sini. Hikmah yang kedua, an yashula 'alan nasi hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amalu bihi. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar mudah bagi manusia untuk hifdhuhu, menghafalnya, wa fahmuhu, memahaminya, wal 'amalu bihi, dan mengamalkannya. Haitsu yuqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an, di mana Al-Quran itu dibacakan kepada mereka sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Nah, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu, ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin, agar engkau membacakannya kepada manusia secara tartil. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara berangsur-angsur. Nah, ini hikmah yang kedua. Berikutnya hikmah yang ketiga, tansyitul himami liqabuli ma nazzala minal qur'ani wa tanfidhuhu. Tansyitul himam artinya membangkitkan semangat, ya, membangkitkan semangat liqabuli, untuk menerima ma nazzala minal qur'an, apa yang turun dari Al-Quran. Nah, jika Al-Quran turun berangsur-angsur, maka seseorang akan bersemangat, ya, untuk menerima ayat-ayat berikutnya. Nah, karena dia akan merasa rindu, ya. Wa tanfidhu, dan juga bersemangat untuk melaksanakannya, mengamalkannya. Nah, terkhusus ketika ini, ya, sangat butuh kepada turunnya ayat. Sebagaimana pada ayatul ifk wal li'an, pada ayat-ayat tentang hadisul ifki, ya, peristiwa fitnah kaum munafikin terhadap Aisyah radhiyallahu anha, ya, tuduhan bahwa beliau berzina. Dan juga wal li'an, ayat li'an, ya, yang sudah berlalu. Itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang terakhir, at-tadarruju fit tasyri'i hatta yasila ila darajatil kamal. At-tadarruju, bertahap, ya, bertahap fit tasyri', dalam pensyariatan, hatta yasila, sehingga sampai, ila darajatil kamal, sampai menuju tingkat yang sempurna, ya. Nah, Al-Quran turun secara berangsur-angsur karena ada syariat yang perlu, ya, diturunkan atau diketahui secara bertahap. Contohnya syariat pengharuman khamr, ya. Nah, ayatul khamr, ayat-ayat yang mengharamkan khamr. Nah, yang mana ketika itu, ya, orang-orang yang didakwahi Nabi SAW, ya, termasuk para sahabat, ya, sudah terbiasa dengan khamr sejak dahulu, ya, sejak zaman jahiliyah. Nah, sehingga termasuk hal yang sangat berat, sangat sulit jika mereka tiba-tiba diberi, ya, syariat atau perintah untuk meninggalkan khamr secara langsung, ya, secara sekaligus. Nah, sehingga turunlah ayat-ayat yang mengharamkan khamr secara bertahap, ya, terbagi menjadi 3 tahapan. Nah, sampai di sini kita ringkas, ya. Sudah kita ringkas di tabel. At-tadarruju fi tahrimil khamr, tahapan dalam pengharaman khamr.
Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, tahiyatun lin nufusi liqabuli tahrimihi. Tahap tahiyah, persiapan. Ya, persiapan lin nufus bagi jiwa liqabuli untuk menerima tahrimihi, pengharamannya. Nah, yaitu ayat yang ke-219 ya dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'anil khamri wal maisir, tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah, dalam kedua hal itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan juga manfaat untuk manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa keduanya, khamr dan judi itu akbaru, lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaatnya. Nah, jadi di sini ya disuruh memahami secara logika, ya secara akal, yaitu khamr itu walaupun ada manfaatnya, tapi dosanya atau kejelekannya lebih besar, ya. Nah, dan tentu secara logis, seseorang yang masih sehat, ya, masih sehat akalnya, dia akan meninggalkan sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, tahapan yang kedua, tamrinun ala tarkihi fi ba'dil awqat wa hiya awqatus salawat. Tamrinun, latihan, ala tarkihi, untuk meninggalkannya, meninggalkan khamr. Fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu. Wa hiya awqatus salawat, yaitu waktu-waktu salat. Nah, yaitu dengan ayat ke-43 dari surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat, ya, jangan melakukan salat wa antum sukara, dalam keadaan kalian sedang mabuk. Dalam keadaan kalian sedang mabuk, ya, karena minum khamr. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ya, sampai kalian sadar baru kalian salat. Nah, ini intinya apa? Latihan bagi jiwa untuk meninggalkan khamr di waktu-waktu tertentu, yaitu di waktu salat, ya. Belum secara mutlak. Jadi di sini pengharamannya belum mutlak, ya. Hanya diharamkan minum khamr ketika akan salat, ya, ketika mendekati waktu salat. Nah, tahapan yang terakhir ini baru al-man'u minal khamri man'an batan. Ini salah tulis, ya, harusnya ain. Man'an batan fi jami'il awqat. Al-man'u minal khamr, ya, larangan minum khamr man'an batan, dengan larangan yang mutlak, ya, umum sama sekali, ya, di waktu apapun, ya, di waktu kapanpun dan di tempat apapun tidak boleh, ya. Nah, dengan ayat yang ke-90 dari surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, itu adalah kotoran atau dosa, ya, min amalis syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah itu semua agar kalian beruntung. Jauhilah itu semua agar kalian beruntung. Ini, ya, larangan secara mutlak. Nah, di kitab ada lanjutannya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu hanya ingin melemparkan di antara kalian permusuhan dan kebencian dengan sebab
khamar dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Dan juga ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah dan juga dari melakukan salat. Maka fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Ini ya, fahal antum muntahun. Wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wahdaru dan waspadalah, berhati-hatilah. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, ya, fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Maka ketahuilah sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan, ya, menyampaikan dengan nyata, dengan jelas. Jadi di ayat ini baru ya turun larangan minum khamar secara mutlak, ya, di seluruh waktu. Setelah tadinya jiwa disiapkan, ya, untuk menerima larangan tersebut dan dilatih untuk meninggalkannya di sebagian waktu. Jadi ini contoh ayat, ya, yang turun tidak sekaligus, tapi berangsur-angsur. Karena apa? Ada hikmah, ya, hikmah tahapan pensyariatan yang berjalan sedikit demi sedikit, tidak secara langsung, agar diterima oleh manusia, agar suatu syariat diterima oleh manusia. Nah, itu penjelasan tentang 4 hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.